Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Nah, hari ini kita ketemu dengan salah satu suhu yang paling terkenal. Amin. Chef kita di Sumatera Barat. Beliau bernama Bapak Supardi. Nah, Pak De panggilannya ya Pak De ya? Nama lengkapnya Supardi. Supardi. Cuma kalau di Padang bilang Supardi itu nggak jarang. Tapi kalau Pak D biasanya tahu tuh. Nah, itu dia. Jadi beliau lebih dikenal dengan Pak D. Selamat datang Pak D di Hotel Safari Padang. Selamat datang kembali Pak John. Kami sangat senang sekali nih ketemu dengan Pak D siang ini. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini dan di sela-sela kesibukan Pak D, kita bisa sedikit memberikan informasi ke teman-teman atau adik-adik kita. Siap Pak D ya. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak D? Sehat ya? Kabar baik, semangat, tetap semangat. Tetap semangat ya. Salam kuliner. Salam kuliner ya. Pak D, aduh kita langsung aja ya Pak D ya. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Pak D ini pertanyaan pertama adalah kami ingin tahu nih latar belakang Pak D. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak tahu, tapi mungkin ada sedikit lagi yang belum tahu. Ya. Tentu ingin tahu nih latar belakang Pak D seperti apa sebelumnya. Ya. Saya ini sebetulnya awal karirnya Pak, sebetulnya bukan tata boga, bukan kuliner. Oh iya. Memang saya dari kecil itu cita-citanya tentara. Tentara dulu ya. Tapi kita terbalik arah karena mungkin jalannya kita begitu, akhirnya kita kembali ke tata boga. Iya. Dimana supaya kuliner ini kita bisa terjang ke atas terus. Iya. Nah, di situ kita mulai awal kita bekerja itu bukan yang harus Pak, kasar dulu ya. di istilah kalau di hotel itu kita bagian pertama kerja itu di steward ya. Bayangkan Pak, steward itu mencuci pada ya. Iya. mencuci cleaning, semen cleaning itu salah satu di Hotel Bina Kutai Balikpapan. Oh, Balikpapan. 2 tahun khusus mencuci piring, membersihkan semua area. Sempat terjangnya kita makuk, kita itu wajan mau gerak cepat, kita harus dicuci bersih. Piring dulu masih manual. Nah, situ kita 2 tahun dididik sampai A sampai Z, nama-nama peralatan, piring kita, jadi akhirnya di situ kita mulai paham Pak. Itu kita belum merambah ke masak-masak belum. Kita khusus untuk di stewardnya Pak. Itu karir awalnya. Terus setelah kita mendalami ini, nah baru disuruh chefnya suruh megang pisau. Megang pisau itu suruh megang-megang dulu. Sambil langkah demi langkah kita suruh memotong-motong aneka potongan sayuran, ya kan, untuk yang capcay, untuk steak, ya kan, untuk yang godon blue, apa itu beda-beda semua. Jadi semua potongan itu sangat berbeda-beda Pak. Nah, di situ kita awal kita senang, enjoy. Prinsipnya Pak, kita waktu itu kerja di situ, orang bisa kerja, bisa mendapatkan langkah 3 kali, kita 4 kali. Orang bisa membereskan 7 kali, kita 8 kali. Itu prinsipnya. Supaya karena kita akan menitik ke atas, ingin menjadi memasak yang benar. Nah, itu awal. Nah, setelah kita jalanin dengan tekun, dengan loyalitas, kita diposisikan agak ke atas lagi. Sudah mulai menggoyang wajan, untuk memasak nasi goreng, nasi steak, spaghetti, kita sudah mulai melangkah itu Pak. Itu karir awal-awal kita. Itu Pak. Ya, sementara itu Pak, yang awal kita fondasi di kuliner. Artinya teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya, Pak Ade ini memang merangkak sekali dari awal ya Pak Ade ya? Dari awal, dari nol. Dishwasher dulu, mencuci 2 tahun lagi Pak Ade. 2 tahun, tidak boleh kemana-mana. Sedikit baru naik ke atas. Kemudian bagaimana sampai melangkah sampai ke luar negeri nih? Jenjang karir Pak Ade ini gimana? Ya, kita punya prinsip. Kalau ingin menjadi ke atas, menjadi karir ke atas, tapi 3 dulu yang kita harus pegang. Di kuliner itu 3 harus pegang. Skill, knowledge, lagi apa Pak? Attitude ya. Attitude. Itu yang penting ya. Tapi 3 ini paling menang attitude. Betul. Sehebat apapun kita masak, sehebat pun tinggi kita memasak, atau sehebat tinggi kita posisi sekolah tinggi, kalah dengan attitude. Betul. Kalau pendidikan sambil belajar. Ya kan? Tapi kalau attitude itu memang benar-benar dari dasar, dari nol.
Nah, di situ kita kuat untuk megang ini, makanya kita harus berani ke atas. Betul. Bisa berani ke luar negeri itu ini. Iya, Yang saya pegang satu attitude. Kalau untuk knowledge sama lu nanti sambil jalan. Betul. Nah, kenapa sampai ke luar negeri? Saya ada relasi, Pak. Iya, iya. Relasi. Nah, di situ kita termasuk attitude tadi. Iya. Kita kalau baik sama orang dimanapun, pasti orang itu akan baik juga sama kita. Nah, kenapa bisa masuk ke luar negeri? Berkomunikasi dengan baik, ditanyakin dengan baik, akhirnya ditawari dengan baik, dengan kita dasarnya sudah bisa, akhirnya sejak ditanyain itu, kita tes dulu, Pak. Tes seleksi, benar-benar tes seleksi dari Kemenlu itu, kedutaan itu, kita tidak sembarangan. Itu saingannya banyak. Betul. Bukan 1, 2, 3, berebut. Tapi dengan tekunan kita tadi belajar mulai dari dasar tadi, akhirnya kita dites dengan seleksi ketat. Ya, alhamdulillah hasilnya bisa berjalan, bisa tercapai. Luar biasa. Itu pertamanya itu di Afrika, Pak. Oh iya. Afrika Timur. Afrika Timur ya. Itu kita ketemu sama orang-orang yang hitam. Hitam ya. Ya, kalau kita malam itu kelihatan giginya aja orang sana itu. Iya. Ya, makanan utama di sana itu ugali. Ugali. Nah, tapi kita ke sana itu bukan masakan ugali, kita membawa nama masakan Indonesia, dikenalkan di negara Afrika. Itu sempat 4 tahun di sana, 4 Pak. tahun ya. Baik, itu Pak. Sementara itu Pak. Itu luar biasa. Ya. Jadi teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya, Pak Ade ini terakhir dari jenjang karir dari beberapa hotel besar, hotel berbintang, kemudian pindah ke kedutaan besar Indonesia yang ada di Afrika Timur. Itu Tanzania, ya. Tanzania, betul. Selama 4 tahun teman-teman semuanya. Dari Tanzania pindah ke Kanada. Kembali ke hotel dulu, Pak. Ke hotel dulu. Ke hotel dulu kita. Ya. Waduh, luar Ke hotel biasa. dulu 1 tahun ya. Kita termasuk di hotel di Padang salah satunya, dan di yang terakhirnya di PT Tegas Supreme ya. Energy. Iya, betul. Ya. Nah, kembali ke Supreme Energy, kita kembali ke Hotel Kriat Buminang. Ya. Nah, di situ kita ketemu relasi lagi, Pak. Ketemu relasi lagi, nggak salah dengan yang dulu, ditawari kembali. Iya. Ditawari kembali itu ke Kanada. Kemarin, Toronto kemarin. Alhamdulillah. Ya. Itu nasib baik selalu mendampingi Pak D seperti itu. Amin, Pak. Amin, Pak. Nah, Pak D kira-kira Pak D ke luar negeri itu tadi disampaikan adalah berkat relasi pertemanan ya, Pak D. Kira-kira apa kesan Pak D waktu baru pertama kali sampai ke Tanzania, Afrika Timur itu? Kan ini kita baru datang nih dari Indonesia, datang ke Tanzania. Kira-kira perasaan Pak D bagaimana kira-kira? Ya, tentunya sangat beda. Beda ya. Indonesia dengan luar negeri. Beda ya. Tanzania itu salah satu negara maju juga, Pak. Ya, di situ kita belajar, di situ kita berpengalaman, karena di situ kita menyajikan, menyervis duta-duta negara-negara duta besar. Dan makanan yang di situ, Pak, di samping set menu, di samping prasmanan, itu kolaborasi. Harus ada menu Indonesia dan harus ada menu Kanada atau Afrika tadi, Pak. Afrika Timur tadi ya. Iya. Luar biasa. Jadi Pak D itu teman-teman adik semuanya melayani semua kedutaan negara-negara asing ada di sana. Jadi datang ke kedutaan Indonesia itu Pak D melayani. Menunya tetap ada menu Indonesia. Tetap ada menu Indonesia. Biasa. Ada menu Indonesia. Betul. Pak D, kira-kira kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak D. Siap. Kira-kira tantangan apa nih selama Pak D bekerja di luar negeri yang terbesar yang Pak D hadapi? Tantangan yang Pak D hadapi di sana itu. Baik, Pak John, saya coba menjawab dari Pak John. Tantangan di sana itu, Pak John, untuk kita ketemu itu beda olahan makanan, Pak. Olahan makanannya. Bahan makanan pokok di Indonesia sama di Kanada atau Afrika itu memang beda, Pak John. Iya. Kita sudah ada standarnya, Pak John. Iya. Tidak sembarangan kita menyajikan makanan di Kanada atau di Afrika itu yang jelas ada standarnya.
Yang jelas higienitas. Hygiene, ya. Itu yang sangat diutamakan, kebersihan, higienitas. Contoh pun memotong atau penyimpanan daging, penyimpanan ayam, itu sudah ada SOP-nya. SOP Ya, harus dicuci dengan bersih, tidak ada darah. Kalau ayam itu sudah berdarah, harus bersih, mengkilat, itu nanti harus direp, harus masukkan kadaluarsa chiller atau freezer. Betul. Nah, tentu kalau mau akan dimasak untuk hari ini itu di chiller. Iya. Tapi kalau untuk besoknya lagi, ya paling itu untuk di freezer. Jadi ini benar yang sangat benar-benar diatasi sama Perhatikan, ya. betul. Betul. Itu Pak. Setuju. Jadi seperti Pak Desa sampaikan tadi, karena ini kita bekerja di kedutaan, yang nomor satu itu adalah hygiene, kebersihan dari bahan makanan tersebut. Wah, itu luar biasa. Kemudian di samping tantangan Pak De, kita bicara masalah apa kesenangannya nih bekerja di luar negeri Pak De, di Ya. Tanzania atau di Kanada itu. Baik Pak John, kita orang Indonesia tidak munafik Pak John. Iya. Yang jelas, yang utama itu kita, yang jelas uang itu tambah Pak. Jauh beda untuk uangnya Pak John. Betul. Kita tidak munafik, ya kan? Nah, itu jelas. Yang kedua, kita profesional Pak John. Iya. Kalau sudah chef ke luar negeri, itu seleksinya kan ketat banget Pak John. Tidak sembarangan orang. Betul. Kita alhamdulillah ya bisa dibilang profesional. Iya. Dengan menghadapi atau melayani dengan di negara-negara orang Pak John. Itu salah satunya itu Pak John. Iya betul. Jadi karena kita bekerja profesional di negara orang, tentu kita diberikan gaji yang memuaskan juga ya Pak De, ya. Sangat memuaskan. Ini berkali-kali lipat dari kita bekerja di Indonesia mungkin Pak De ya. Betul sekali Pak John. Makanya teman-teman yang mendengar atau yang lagi monitor ini tetap belajar dan belajar dari dasar. Ingin mau ke luar negeri itu tantangannya atau yang harus dihadapi bahasa juga Pak John. Bahasa betul. Bahasa Inggris itu wajib Ya. harus, suka nggak suka, mau nggak mau harus bisa. Karena sudah di sana berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Iya betul. Apalagi di Tata Buka ini kita mau beli belanja ke market, ya ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Walaupun mau bilang bawang merah, kita harus tahu, kita harus tahu selot. Iya. Kalau kita mau beli kunyit, kita harus tahu. Kunyit giling atau kunyit utuh, kita harus tahu. Iya. Apa cabai giling itu kita harus tahu. Iya. Chili ground, galangal ground, Iya. lemongrass. Nah. Jadi jangan takut kalau untuk di Tata Boga harus bisa item-item bahasa Inggrisnya itu. Betul. Dan di samping item-itemnya di kitchennya juga secara harian harus bisa. Nah, Itu yang harus didapat dulu sebelum berangkat. Karena kalau nggak ada modal ini, kita ada di bandara pun nanti kita ngomong via mana. betul. Kita nggak tahu gate berapa, kita nggak tahu. Betul. Mau tanya apa? Jadi memang dasar banget untuk bahasa Inggris kalau kita ingin pergi ke luar negeri. Betul. Tapi tentunya ada skillnya juga. Itu yang harus kita apa di sana, menuju sana. Kalau Tata Boga berarti kita harus kuliner. Iya. Nah, tapi harus diiringi dengan bahasa Inggris. Tak lepas dari itu Pak John. Betul. Itu. Setuju Pak De. Jadi walaupun kita bekerja di kitchen atau istilah kita itu back of the house, Iya. bukan frontliner, tetap bahasa Inggris nomor satu. Nomor satu. Bagaimana kita membeli bahan makanan ke pasar, Mau ke belanja. supermarket, Tidak kita ada yang bahasa tahu. Indonesia, tidak ada. Betul Pak De. Harus bahasa Inggris semua. Jadi teman-teman dan adik semua jangan lupa bahasa Inggris itu yang paling kita harus kuasai. Di Betul. samping keahlian lainnya. Kalian lainnya. Kalau tadi Pak De bilang di kitchen tentu teknik memasak. Teknik memasaknya. Gitu. Nah, waduh. Ada yang menarik Pak De. Selama Pak De 4 tahun di Tanzania, kemudian Kanada berapa tahun Pak De ya? Kanada 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, berarti sudah 7,5 tahun. Apa kira-kira kejadian yang membekas ke Pak De kira-kira nih? Kalau kejadian itu ada pengalaman saya Pak John. Pengalamannya itu. Pengalaman saya Pak John, karena memang di Indonesia sama di negara lain itu aturannya memang beda. Yang sangat menakjubkan, saya sendiri baru 2 bulan. Saya aturan jalan kaki sama mobil itu aturannya sangat ketat Pak John. Kalau mobil di sana setiap simpang harus berhenti dulu, tidak boleh langsung jalan walaupun ada lampu merah. Oh, gitu. Harus 6 detik harus jalan. Iya. Nah,
kebetulan waktu itu saya tidak tahu aturan untuk jalan kaki. Belum tahu ya. Belum tahu jalan kaki. betul. Arahnya saya belum tahu. Ternyata di sana tidak dijagain jalan Pak Jon, pakai CCTV semua. CCTV semua. Satpam di sana nggak ada Pak Jon, Iya, semua CCTV. Iya, iya. Kebetulan saya lewat langkah mungkin 10 langkah Iya. sudah didatangin polisi Pak Jon. Oh. Nah, tapi dengan adanya salah, saya akui salah, Iya, iya. kita harus punya paspor atau identitas. Iya, iya. Nah, kalau kita tidak punya identitas atau paspor, yang jelas kita diangkut Di bawah ya. di bawah. Tapi karena ini kita punya identitas, apalagi dari kedutaan, kita langsung dimaafkan. Nggak apa-apa, Iya, iya. kita asal jujur dan terus terang, baru datang. Nah, intinya gitu, kita baru datang. Itu baru dikasih maaf juga Pak Jon. Oh, Nah, itu pengalaman yang pertama Iya, dan iya. takut juga awalnya. Betul, Karena betul. sempat polisinya itu membunyikan sirine itu Pak Jon. Nah, jadi kita dilihat orang juga di mobil. Iya, iya, iya. Nah, itu pengalaman yang paling ingat sampai detik ini. Itu. Walaupun di Kanada maupun di Afrika. Afrika ya. Waduh. Ya, Tapi memang seperti yang Pak De bilang tadi, teman-teman dan adik semuanya, mungkin kita masih baru dengan aturan tersebut, kita belum mengetahui dan Iya. mengenal ya Pak De ya. betul, betul. Tapi ternyata di sana juga tidak semena-mena juga. Tidak semena-mena. Ada persuasifnya juga ya Pak Iya. De ya, luar biasa. Yang jelas Pak Jul, kalau untuk kerja di luar negeri, waktu itu paling utama. Waktu Disiplin yang paling penting. Disiplin ya. Kita betul. tidak bisa lewat jam kerja 2 menit terlambat. Tidak Oh boleh. iya, Tidak on boleh time masuk. ya, betul. No excuse. Nah, kalau masih di Indonesia masih ada toleransi. Toleransi. Tapi kalau di luar negeri no excuse. Iya, betul, betul. Nah, ini ya teman-teman, kalau ingin bekerja atau pengen benar-benar mau ke luar negeri, waktu benar-benar berharga. Betul. Apa bilang adanya money is money, tapi kita is waktu money, ya. berharga. Betul, betul. Setuju Nah, Pak De. itu Pak Jon. Setuju sekali. Jadi, disiplin, jadi juga mengatur waktu itu paling penting. Paling penting, sangat penting. Dan di sana Pak Jon, di luar negeri itu, selagi kita masih kuat bekerja, dipakai terus. Pakai terus ya. Sampai umur 80 kalau kuat dipakai lagi. Iya, iya. Apalagi kita di tata buka, di kuliner, bisa, seterusnya ya. bisa. Selagi masih kuat ngangkat wajan sama menggoyang wajan, itu masih pakai terus. Luar biasa. Contoh yang kecil di sana itu ada bagian back office, dia udah umur 80, 40 tahun. dia dari Belgia. Belgia. Tapi masih eksis, masih dipakai. Makanya jangan khawatir kalau ke luar negeri umur tidak dibatasin. Bekerja asal kuat fisiknya, kuat semuanya. Itu Pak Betul, Jon. betul, setuju Pak De. Jadi yang mungkin berbeda aturan dengan Indonesia ya Pak De Beda ya. di Indonesia Pak. Kita ada usia yang membatasi pensiun, tapi di sana tidak dibatasi Tidak usia dibatasi, selagi kita betul. masih kuat Iya. dan mampu serta mau ya Pak Pada De. mau, ada kemauan, kuat. Betul, betul. Waduh, ini pengalaman berharga untuk kita semuanya. Pak De, satu lagi Pak De, selama Pak De di sana tentu ada yang dirindukan nih di kampung halaman. Iya. Kira-kira perasaan Pak De bagaimana ini? Ya, ini termasuk tantangan juga Pak. Tantangan betul ya. Kita salah satu keluarga di Indonesia, sedangkan salah satunya kita ingin kerja di luar negeri. Yang jelas tantangannya saat kita makan bersama dengan keluarga, kita ingat banget itu. Pak. Ingat ya betul. Tapi di sisi lain kita bekerja untuk keluarga juga, Pak. betul, betul. Jadi kita pandai-pandai kita lah cara memilah-milah lah. Di saat itu kita bekerja, di saat itu kita kumpul sama keluarga, Pak Jon. Iya. Itu yang sangat saya rindukan juga itu, Pak Betul, Jon. betul Pak De. Selama 4 tahun ditambah 3,5 tahun berpisah dengan keluarga, Keluarga. rindunya minta ampun ya Pak De. Minta ampun. Ingat terus di saat kita makan bersama dengan keluarga. Betul, itu kita nggak pulang, sengaja nggak pulang Nggak emang. pulang, Karena waduh. kalau jujur aja, kalau kita pulang tiap tahun, ya tiketnya, Ongkosnya mahal Pak De. ongkosnya mahal. Waduh. Makanya itu saya perhitungkan. Iya, Terus iya. terang aja sebagai gambaran aja teman-teman, kalau Iya, iya. mungkin di sana itu bukan cari duit juga, cari nggak munafik, bekerja juga iya. Iya, iya. Betul. Tuh. Artinya kita harus kuat mental nih. Artinya apa? Tidak ketemu dengan keluarga. Ya, Nah, jadi jangan sedikit kita rindu. Jangan. Kemudian Kita harus pekerjaan. tidak boleh cengeng. tidak boleh cengeng. Gitu. Nah, baru 1 bulan kita udah ingat keluarga. Nah, itu. Nah, jangan. Kalau memang mau ke luar negeri, itu memang harus siap mental, Betul, betul. siap hati. Betul. Nah, karena tujuannya bukan untuk kita, untuk keluarga juga, kembali keluarga juga, Pak Jon. Betul, betul. Teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya, kira-kira Pak De,
apa saran-saran nih untuk generasi muda kita kalau mau bekerja di luar negeri, Pak De? Seperti Pak De nanti ke depannya gitu loh. Oke. Saran yang jelas tetap belajar. Tetap belajar ya. Bekal bahasa Bahasa itu juga ya. harus. Betul. Intinya tujuan kita ke sana itu bagian apa? Ya. Kalau memang bagian kuliner, tatap muka benar-benar didalamin dalam kuliner. Ya. Kalau memang kita di sana istilahnya untuk bagian ekonomi, ya kita belajar di ekonomi. Betul. Ya, tergantung gapnya masing-masing. Nah, kebetulan kita di kuliner. Ya. Kalau di kuliner jangan tanggung-tanggung untuk belajarnya. Ya. Kalau untuk menuju ke suksesan ke luar negeri harus ada bekal. Bekal yang satu ada apa? Bahasa tadi. Bahasa tadi. Itu yang tidak lepas. Yang kedua lagi kejujuran. Kejujuran itu sangat mendukung, sangat menentukan. Maka tadi dari awal saya bilangin Pak John, udah bisa bilang megang 3, insya Allah itu akan sukses. Betul. Apa tadi Pak John? Attitude-nya, skill, dan knowledge-nya. 3 kalau bisa dipegang, insya Allah kemanapun itu akan sukses. Betul, setuju. Ya. Luar biasa Pak De nih. Ya, jadi untuk bekerja luar negeri juga ada trik-triknya. Ada triknya, betul. Kejujuran tuh paling penting. Paling utama, Pak John. Kemudian skillnya diasah terus ya Pak De. Skill diasah sambil jalan nanti dapat. Dapat ya. Iya. Jangan patah semangat belajar terus. Semangat. Ya. Betul. Yang penting intinya ada 3 tadi. Ada attitude-nya Ya. dijaga, knowledge-nya, dan skill. Ya. Kalau untuk knowledge itu masih kalah dengan attitude. Betul. Skill kalah juga dengan attitude. Betul ya. Berarti number 1 itu Attitude kita. Ya. Betul. Karena kalau attitude itu sudah kalah, nanti akan kalah juga. Betul. Tapi kalau bisa megang 1 aja modal itu, insya Allah. Ya. Saya jamin insya Allah kita bisa hidup untuk kesuksesan di negara orang juga. Betul, setuju Pak De. Jadi teman-teman dan adik semuanya, ini sangat berharga bagi kita karena Pak De yang sudah punya pengalaman tahunan di luar negeri sekarang berbagi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nih Pak De, Ya. pertemuan kita siang ini menjadi motivasi bagi adik-adik semuanya. Amin. Bagaimana dia nanti bekerja seperti suksesnya Pak De sekarang. Amin, amin Pak John. Jejak Pak De itu nanti diikuti generasi muda seterusnya nih. Semoga pantang menyerah, Pantang menyerah. pantang belajar, Betul, luar biasa. sukses terus. Ya. Gitu. Baik teman-teman semuanya, begitulah sedikit informasi dari Pak De dan motivasi yang bisa kita dapatkan. Ini adalah sesuatu yang berharga, mungkin bisa berguna untuk adik-adik semuanya dan teman-teman semuanya. Amin, amin. Kami dari Hotel Sapaldi, saya Joni Edward Dasrita mengucapkan banyak terima kasih Pak De. Terima kasih Pak. Di Sama-sama, sela Pak John. kesibukan Pak De yang sangat padat sekali. Siap. Siap. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.